Ya, kabar duka kembali menyelimuti dunia persepak bola tanah air, di mana ratusan nyawa pun harus melayang karena tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu lalu. Mengapa peristiwa berdarah ini bisa terjadi dan mengapa banyak sekali nyawa yang harus hilang karena tragedi ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Duka Sepak Bola Indonesia. Ada yang mengamati ataupun melihat bagaimana terkait kronologi ataupun bicara terkait kronologis yang terjadi pada peristiwa naas di Sabtu malam lalu. Singkatnya adalah kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pecah usai pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya yang mana skor dipimpin oleh Persebaya Surabaya dengan angka 2-3 dan ataupun 3-2 untuk Persebaya dan 2 untuk Arema, di mana memang membuat para Aremania menunjukkan rasa kecewa pada tim kesayangannya. Menurut pihak kepolisian karena supporter Arema kecewa timnya kalah, banyak dari mereka ataupun mayoritas dari mereka turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan official guna melampiaskan kekecewaan mereka. Tapi berbeda dengan versi supporter yang mana mereka menjelaskan bahwa aksi turun ke lapangan bukanlah untuk melampiaskan kekecewaan dengan kemarahan, akan tetapi bentuk dukungan dari supporter pada para pemain yang malah dianggap membahayakan menurut pihak aparat bertugas. Alhasil, pihak kepolisian pun bertindak sangat tegas dengan memukuli para supporter dengan alat pukul khas kepolisian serta menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Sontak para supporter pun kocar-kacir menyelamatkan diri mereka dan bertahan dari rasa sesak dan perih pada indera penglihatan mereka sehingga berbondong-bondong berlari menuju pintu-pintu keluar stadion dari Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Masa yang luar biasa banyak dibandingkan pintu stadion yang sangat kecil pun tak mampu membendung lautan manusia pada waktu itu. Dengan mayoritas dari mereka berlari sambil kesulitan bernapas dan minim penglihatan, injak-menginjak pun juga tak terhindarkan lagi hingga menewaskan ratusan Aremania yang gagal untuk menyelamatkan diri mereka dari kepungan gas air mata yang ditembakkan oleh pihak kepolisian dari dalam lapangan di Stadion Kanjuruhan Malang. Hingga malam tadi sempat dilaporkan ada sebanyak 174 orang tewas dan juga 180 orang lainnya luka-luka akibat tragedi yang terjadi. Tapi informasi terakhir dari pihak kepolisian jumlah korban tewas adalah sebanyak 125 orang. Dari angka ini pun Indonesia masuk dalam urutan atas dalam daftar negara dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak di dunia. Bisa kita lihat di slide selanjutnya seperti apa deretan kejadian ataupun peristiwa tragis di dalam dunia sepak bola. Nah, kita update lagi begitu ya untuk jumlahnya di Indonesia ataupun tragedi Stadion Kanjuruhan adalah sebesar 125 orang ataupun info terkini dari pihak kepolisian. Dan bisa kita simak ataupun kita lihat juga begitu data yang dipublikasikan oleh Priceonomics yang mana menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam urutan atas. Nah, ini dalam tragedi sepak bola dunia. Urutan pertama Anda kita perhatikan di sini ada peristiwa di Estadio Nacional Disaster di Peru yang menewaskan sebanyak 328 orang harus tewas saat kejadian ini. Dan andai kita melihat juga di urutan kedua begitu ya yang harusnya diisi begitu oleh acara sepak bola di Ghana yang mana angkanya ternyata lebih tinggi lagi dibandingkan korban tewas yang ada di Indonesia sebanyak 126 orang dan ketiga ataupun urutan ketiga adalah Indonesia yang mana ada sebanyak 125 orang tewas atas kejadian ini. Nah, untuk urutan keempat ada pertandingan begitu di Sheffield, Inggris yang mana juga menewaskan banyak sekali orang, 96 orang tewas. Lalu di urutan kelima ada acara olahraga ataupun sepak bola yang mana diselenggarakan di Nepal yang merenggut sekitar 93 orang tewas. Lalu dari hal ini ataupun dari angka-angka yang ada yang cukup sebetulnya miris sekali begitu ya dengan negaranya, di mana memang kira-kira resiko apa lagi yang kiranya juga akan didapatkan oleh tanah air ataupun Indonesia setelah terjadinya tragedi yang memilukan ini, kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ada yang mengamati resiko ataupun apa saja dampak yang terjadi dari peristiwa tragis ini dan hilangnya ratusan nyawa dalam tragedi Kanjuruhan juga turut memberikan dampak negatif maupun resiko bagi masa depan persepak bola tanah air. Yang pertama adalah tentunya ancaman sanksi yang akan dikeluarkan oleh FIFA karena kejadian ini ataupun peristiwa tragis ini akibat dari kerusuhan yang terjadi dan merenggut ratusan nyawa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Bahkan bisa saja
FIFA juga membekukan begitu ya seluruh aktivitas pertandingan sepak bola di tanah air hingga 8 tahun lamanya akibat peristiwa ini. Selain itu status tuan rumah bagi Indonesia pada gelaran Piala Dunia U20 ataupun usia 20 ini juga di ujung tanduk pada tahun depan ataupun di 2023 nanti dan hal ini juga tentunya akan melepaskan ataupun Indonesia terancam terlepas dari hak istimewa karena memang menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Padahal hingga detik ini para penyelenggara pun sudah mulai mempersiapkan, lalu juga sekaligus persiapan timnas kita juga sudah dilakukan untuk bertanding di gelaran internasional tersebut. Bahkan karena peristiwa yang terjadi, tiket untuk Indonesia ke Piala Asia bagi timnas atau para pahlawan negeri di rumput hijau juga riskan hangus akibat kejadian ini. Nah, hal ini juga tentunya menjadi ataupun kejadian yang banyak memberikan pukulan keras bagi kondisi persepak bola tanah air. Lalu kira-kira dari hal ini juga sebetulnya Anda dilihat pula dari nilai keekonomian dalam Liga 1 BRI yang mana saat ini juga harus terhenti sementara seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa sih di dalamnya perputaran uangnya? Nah, kita perhatikan di slide selanjutnya. Nah, ini kita melihat begitu ya pundi-pundi BRI Liga 1 di mana memang mengamati nilai keekonomian dari BRI Liga 1 diketahui angkanya mencapai 1 triliun rupiah. Angka yang juga besar begitu ya. Nah, ini memang sepanjang rangkaian pertandingan mencapai 1 triliun rupiah untuk nilai ekonominya dari BRI Liga 1. Nah, di sini memang liga ini pun baru memulai lagi, Anda kita lihat historicalnya memulai aktivitasnya kembali sejak Agustus 2021 akhir ataupun di Agustus 2021 di tahun lalu begitu kan, juga melihat saat pemerintah juga sudah sedikit demi sedikit melonggarkan adanya pembatasan akibat COVID-19 dan juga kembali membuka pertandingan dengan protokol kesehatan ketat. Namun dengan dihentikannya secara sementara waktu karena pandemi yang harus menghantam seluruh sektor yang ada di bumi ini, industri sepak bola dapat dikatakan juga menjadi bagian ataupun industri yang memiliki daya tahan. Karena antusiasme para penggemar sepak bola tanah air juga tidak redup minatnya untuk menonton pertandingan sepak bola kembali. Maka dari itu sepak bola ini kita mengamati begitu ya adalah bisnis yang sangat besar dan sudah sepatutnya juga dikelola dengan sangat baik, tidak hanya mementingkan aspek uang dan cuannya saja. Semoga juga industri sepak bola tanah air mampu berbenah diri dan tak ada lagi tragedi pedih yang terulang lagi di masa depan.